Ya, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 7. Di sini ada pembahasan soal teks ya, ada teksnya. Kemudian kita diminta mencari siapakah yang membunuh Dode. Oke, kita perhatikan teksnya dulu. Angga, Bani, dan Cinta diinterogasi oleh polisi atas pembunuhan dari Dudui. Bukti-bukti pada tempat kejadian perkara menunjukkan bahwa mungkin seorang pengacara terlibat ya. Ini pengacara terlibat pada perkara pembunuhan. Oke. Mungkin seorang. Nah, gitu berarti ada lebih dari satu ya pengacaranya gitu. Kemudian salah satu adalah mereka, salah satunya adalah pembunuh, membuat dua buah pernyataan sebagai berikut. Nih, dari ketiga ini salah satunya adalah pembunuh, membuat pernyataan Angga ini, Bani ini, Cinta ini. Kemudian pada pemeriksaan polisi ditemukan bahwa dua pernyataan dinyatakan benar dan ternyata hanya satu dari ketiga orang itu bukan pengacara. Oke, kita garis bawahi dulu ya. Kita ini dua pernyataan benar, satu salah. Oke, yang kedua, dua pengacara, satu bukan. Karena ada ketentuan dua pernyataan benar dan satu salah, maka ini dari tiga ini pasti nanti ada dua yang salah, ada dua yang benar, ada yang satu yang salah. Oke, kita asumsikan sebagai berikutnya. Ini Angga, Bandi, Cinta. Asumsi pertama. Ini kan nanti untuk asumsi pertama kita anggap Angga benar, Bandi benar, Cinta salah. Asumsi kedua kita anggap Angga benar, Bandi salah, Cinta benar. Karena hanya ada dua pernyataan benar, satu salah. Oke, asumsi ketiga Angga salah, Bandi benar, maka Cinta benar. Ya, kita cross check untuk asumsi pertama. Ya, asumsi pertama, saya bukan pengacara, saya tidak terlibat pembunuhan Dudui. Oke, saya memang seorang pengacara, tapi saya tidak terlibat pembunuhan Dudui. Oke, dianggap benar nggak ya? Oke, kemudian yang pernyataan Cinta ini dianggap salah, maka pernyataan Cinta ini adalah kebalikannya, biar dia dianggap benar ya. Maksudnya pernyataan benarnya adalah kebalikannya, karena dia Cinta dianggap salah. Oke, Cinta memberikan pernyataan saya bukan pengacara, berarti Cinta adalah pengacara. Kemudian seorang pengacara yang membunuh Dudui, berarti dia memberikan kebalikannya, berarti bukan pengacara. Kontradiksi nggak dari ini? Iya, karena di sini disebutkan seorang pengacara, mungkin seorang pengacara terlibat pembunuhan ya. Jadi kalau ini di sini bukan pengacara, yang membunuh Dudui, berarti ini udah salah gitu ya. Oke, ini asumsi pertama dianggap salah. Asumsi kedua, pernyataan Angga dianggap benar, saya bukan pengacara, saya tak terlibat pembunuhan Dudui. Oke, yang kedua berarti ini pernyataan Bandi dianggap salah, maka kebalikannya ya. Saya memang seorang pengacara, berarti dia bukan pengacara. Kemudian, tetapi saya tak terlibat, berarti dia terlibat pembunuhan. Mungkin enggak bukan pengacara terlibat pembunuhan? Tidak, maka ini dianggap tidak, gitu ya. Oke. Dan yang ketiga, pernyataan Angga dianggap salah, pernyataan Bandi dan Cinta dianggap benar. Saya memang yang kita bahas yang
Bandi dulu, saya memang seorang pengacara tetapi saya tak terlibat. Oke, saya bukan pengacara dan seorang pengacara yang menuduh. Oke, yang ini yang pernyataan Angga. Sekarang kita cek. Saya bukan pengacara, berarti Angga adalah pengacara. Oke, saya tak terlibat pembunuhan Dudi, berarti dia membunuh. Nah, dari sini kita bisa melihat kesimpulannya ya. Yang pengacara kan Angga dan Bandi, kemudian yang cinta bukan pengacara, kemudian Angga membunuh, Bandi tidak terlibat, kemudian cinta memberi pernyataan seorang pengacara yang membunuh Dudi. Maka ini di sini kuncinya, berarti asumsi ketiga ini yang dianggap nanti paling relevan. Maka yang membunuh adalah siapa? Angga, begitu. Jadi ini jawabannya adalah Angga. Ya. Kita lanjut nomor 8. Kita baca dulu. Diketahui ada 6 kota A, B, C, D, E, dan F sebagai berikut. Digambarkan diagram ini ya. Diagram graf. Oke, 2 kota dikatakan terhubung jika ada jalan. Divisualisasikan sebagai garis. Ini dianggap jalannya. Kemudian Pak Dengklek ditugasi untuk memasang kabel internet di atas beberapa jalan yang ada. Demikian sehingga setiap kota terhubung langsung maupun tidak langsung. Melalui tidak langsung itu bisa melalui kota lainnya. Berapa panjang kabel minimal yang harus disiapkan? Berarti kita cari, karena minimal kita cari terpendek. Berarti nanti ini ya. Ini paling pendek minimal, kemudian 9, 2, 9, dan 6. Hasilnya nanti jadi seperti ini. D, E, F, C, A, B sudah saling terhubung semua. Ini jarak minimal berarti kita tambahkan 1 plus 9 plus 2 plus 9 plus 6 10, berarti 2, 7. Jawabannya adalah mana nih? B. Jawabannya B.